Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kenikmatan rizki kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat ketenangan, kebahagiaan di dunia ini, dan juga tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid. Kita bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Kita hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, karena kita sangat membutuhkan nikmat-nikmat tersebut di dunia dan juga di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, yaitu dengan menggunakan kehidupan waktu beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdakwah di jalannya, mengajak orang-orang agar beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan takdir, yaitu yang berjudul Ma Jaa fi Munkiril Qadar, tentang orang yang mengingkari takdir. Pada kesempatan yang lalu kita menyebutkan beberapa muqaddimah, yaitu pengetahuan umum berkaitan dengan takdir ini. Di antaranya takdir itu adalah rahasia Allah Rabbul Alamin. Jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui nasibnya, apa yang terjadi padanya di hari esok. Dan ini seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Jiwa itu tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan juga seseorang itu tidak mengetahui di bagian bumi mana dia akan meninggal dunia, ya. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana takdir ini adalah rahasia Allah. Demikian juga yang ditulis oleh para malaikat, syaqiyun au sa'idun, apakah orang ini termasuk orang yang syaqi, yang celaka, atau orang ini adalah orang yang bahagia, bagaimana kehidupan dunianya dan juga bagaimana ajalnya, apakah dia husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, kita tidak mengetahuinya. Jadi al-qadar sirrullah, takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kaidah yang umum yang lainnya adalah al-aqlu lahu haddun, akal kita itu memiliki batas,
tidak bisa memikirkan segala sesuatu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita beriman terhadap hal-hal yang bersifat ghaib, ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita beriman terhadap hal-hal yang bersikap ghaib, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kepada kita untuk membuktikan hal-hal yang bersikap ghaib. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang ghaib, ya. Jadi tugas kita dalam perkara ghaib adalah beriman. Termasuk dalam bagian takdir ini kita diperintahkan untuk beriman terhadap seluruh bagian takdir. Adapun kalau kita memaksakan diri untuk memikirkan hakikat takdir Allah Subhanahu wa taala melampaui dalil-dalil penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendekat kepada kesesatan. Kita mendekat kepada jurang yang hampir saja kita terjerumus di dalamnya atau sudah terjerumus di dalamnya. Kemudian juga semua yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmahnya. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslim. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, pasti ada hikmahnya. Entah hikmah tersebut kita ketahui ataupun tidak, ya. Kita tahu hikmah ataupun tidak, kita harus beriman. Entah itu yang berkaitan dengan syariat Allah, ya, atau yang berkaitan dengan kauniyah, syar'iyah ataupun kauniyah. Maka kita tidak perlu bertanya kenapa Allah memerintahkan solat kita itu 5 kali, kenapa solat subuh 2 kali, isya 4 kali, ya. Karena semuanya sudah termasuk bagian dari ketetapan Allah Rabbul Alamin, dan pasti ada hikmahnya. Kita tahu ataupun kita tidak mengetahui, kita wajib menjalankannya. Kenapa puasa itu di bulan Ramadan? Kenapa puasa itu dari subuh sampai maghrib? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna sebenarnya, ya. Pertanyaan yang tidak berguna, dan sebagian orang justru mencari-cari seperti ini, yang ujung-ujungnya dia tidak mengerjakan syariat Allah. Ya, kenapa kok laki-laki disuruh jenggotan? Kenapa kok laki-laki celananya disuruh cingkrang? Ya, nah ini, taib. Intinya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kita lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin semuanya ada hikmahnya. Kita tahu ataupun tidak, kita harus mengerjakannya karena itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan kalau syariat itu adalah sebagai ujian, sebagaimana takdir kauniyah juga sebagai ujian, ya. Jadi kita nih misalkan kemarin kita sampaikan, kenapa kita kok hidupnya di Indonesia, ya, kenapa kita lahirnya di Indonesia, kenapa hidung orang Indonesia itu kecil-kecil, ya, kenapa warna kulit kita agak kecoklatan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Kita imani saja, dan semua ada hikmahnya, dan kita bersyukur kepada Allah serta bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmah di baliknya. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang buah beriman kepada takdir. Ini yang belum kita baca, ya. Yaitu seseorang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan merasakan hasil dari keimanan tersebut, ya. Kita sebagai kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir, ya, sebagaimana rukun iman yang keberapa? Keberapa, Pak? Keenam, ya. Coba rukun iman ada 6. Satu apa? Iman kepada Allah. Ayo dong bareng-bareng, ayo. 2, malaikat.
3, kitab-kitab dulu. 4, para rasul. 5, hari kiamat, ya. Ini kayaknya harus murojaah terus ini ya. Nomor 6, takdir. Ulang. 1, iman kepada Allah. 2, para malaikat. 3, kitab-kitab. 4, rasul. 5, hari kiamat, ya. Hari kiamat atau hari raya, Pak? Hari kiamat, ya. Nomor 6, takdir. Taib. Takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, sekarang rukun Islam nih. Rukun Islam ada berapa? 5. 1, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2, salat. 3, wah. 3, zakat dulu. 3, zakat dulu. 4, puasa. 5, haji, ya. Itu rukun Islam. Baik, ulang lagi. 1, 2 kalimat syahadat. 2, salat. 3, zakat. 4, puasa Ramadan. 5, haji, ya. Taib. Buah beriman kepada takdir. Jadi beriman kepada takdir termasuk rukun iman yang ke berapa tadi? Yang ke-6. Takdir yang baik maupun yang buruk kita imani. Semuanya adalah ketetapan dari Allah Rabbul Alamin, ya. Raja langit dan bumi. Yang pertama disebutkan di sini yaitu dia selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, Pak. Taib. Jadi yang pertama adalah husnudzan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Allah yang maha tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu kepada hamba-hambanya mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan kita berhusnudzan kepada Allah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kebaikan untuk kita. Sehingga husnudzan inilah yang mendasari ibadah-ibadah selanjutnya, ya. Husnudzan kepada Allah ini yang mendasari ibadah-ibadah selanjutnya. Ibadah sabar, ibadah semangat, tidak putus asa, berusaha, bertawakal, berdoa terus kepada Allah, ya kan? Nah, ini yang mendasari apa? Yang mendasari adalah husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan bagaimana tatanan alam semesta yang begitu rapi dan mendetail baik di bumi maupun di langit. Tatanan kehidupan hewan maupun tumbuhan yang begitu saling melengkapi dan menyeimbangkan. Dan berbagai kesempurnaan penciptaan lainnya yang kita saksikan di alam semesta ini tentu meyakinkan kita bahwa Allah adalah sang pencipta yang mengatur, yang memelihara, yang maha sempurna. Selain itu kita juga harus menyadari bahwasanya Allah yang mengurus, menyadari bahwasanya yang Allah urus adalah alam semesta seluruhnya, bukan sebagian, ya. Bukan hanya diri kita seorang. Jadi yang diurus oleh Allah, yang dikuasai oleh Allah bukan cuma manusia saja, tetapi seluruh alam semesta yang kompleks ini semuanya diurus oleh Allah. Dan tentu Allah lebih tahu tentang perbuatannya,
Jika keyakinan dan kesadaran ini hadir dalam hati kita, tentu mudah bagi kita untuk berhusnudzon kepada Allah. Intinya ya, ini baru disebutkan tentang cara memunculkan husnudzon ya. Cara memunculkan husnudzon. Ya, kalau tadi kita sebutkan, kalau kita beriman kepada takdir Allah, yang kita munculkan, yang akan kita temui dalam hati kita adalah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada takdir. Seseorang apabila tidak beriman kepada takdir, maka tidak memiliki pondasi ini. Ya, tidak memiliki pondasi husnudzon. Kalau dia tidak memiliki pondasi husnudzon, maka semua kejadian yang dia terima itu dianggap negatif. Ya, dianggap negatif. Dia terkena musibah, dia tidak bersabar, dia mendapatkan kenikmatan, dia malah sombong ya. Kalau kemudian nikmatnya ternyata orang lain lebih banyak, dia akan mengatakan dunia ini tidak adil. Ketika melihat orang jahat itu, kenapa kok berkuasa, dia bilang juga dunia ini tidak adil, dan seterusnya ya. Jadi itu yang mendasari seseorang melakukan berbagai macam ibadah adalah husnudzon, dan husnudzon itu bisa menjadi sempurna dengan beriman kepada apa? Takdir Allah Rabbul Alamin. Taib. Yang kedua yaitu kita bisa bersabar ketika terkena musibah ya. Kita bisa bersabar ketika mendapatkan musibah, dan ini sangat jelas sekali seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Hadid ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada suatu musibah yang menimpa di muka bumi ataupun dalam diri kita kecuali sudah tertulis dalam sebuah kitab sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya ya. Dan nanti insyaallah kita akan sebutkan tentang maratibul takdir, tingkatan-tingkatan takdir. Salah satunya adalah pencatatan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apapun yang terjadi di atas muka bumi, entah pada diri kita atau diri orang lain ataupun makhluk yang ada semuanya, entah pohon, bangunan ya, tanah yang bergerak, tanaman yang tumbuh, maka semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu catatan yang sudah mendahuluinya. Ada suatu catatan yang sudah mendahuluinya. Bukan sesuatu yang baru terjadi, yang baru Allah ketahui, bukan. Tapi sebelumnya Allah sudah mengetahuinya, bahkan sudah mencatatnya untuk menguatkan bahwasanya hal tersebut pasti terjadi, tidak bisa dielakkan. Ya, ini menunjukkan apa? Kehebatan Allah ya. Allah Maha Mampu atas segalanya. Karena kalau kita saja, ada orang manusia dia peramal ya, ada orang yang dijuluki sebagai peramal. Banyak orang yang menyandarkan nasibnya kepada si peramal ini. Dia menerawang seseorang, wah kamu nanti sukses hidupnya. Melihat entah jarinya, tanda di tangan, telapak tangannya, melihat matanya dan seterusnya. Maka orang tersebut langsung percaya dan mengatakan, wah si fulan ini hebat ya, bisa mengetahui hari esok untuk seseorang, kan gitu. Ini manusia. Kenapa kalau manusia kita percaya? Tapi kalau tentang Allah Subhanahu wa ta'ala kadang ada yang meragukan gitu ya. Masa sih kita sudah dicatat, kalau begitu nanti Allah begini, nanti Allah nggak adil dan seterusnya. Ini kalau manusia dibilang apa? Hebat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dibilang hebat, malah dibilang tidak adil ya. Ini justru tidak adil ya. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib.
Jadi seseorang harus beriman kepada takdir Allah agar dia menjadi bersabar, karena mengetahui apapun yang menimpa di atas muka bumi ini semuanya terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Nah, ini hikmahnya apa? Supaya kalian tidak bersedih hati atas apa yang luput tidak kalian dapatkan. Wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kalian itu tidak berbangga diri, tidak sombong atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Banyak orang yang sombong, merasa hebat, merasa luar biasa ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan membanggakan dirinya, ya. Jadi itu ada dua sebenarnya, ada dua. Tapi yang nomor yang kedua ini nanti disendirikan dalam satu poin oleh penulis. Oleh karena itu, seseorang yang tertimpa musibah, dia diperintahkan untuk mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini semua dengan takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi dalam zikir inna lillah ini mengingatkan kita, menyadarkan kita kembali, karena kita selama ini sudah merasa memiliki. Kita merasa apa? Memiliki, apa ya? Memiliki harta, memiliki kebahagiaan, memiliki kesehatan, memiliki keluarga, memiliki diri sendiri, ya. Ketika Allah ambil sebagian dari nikmat tersebut, maka kita apa? Kita apa? Bersedih, ya kan? Kita merasa bersedih, sangat bersedih. Maka untuk menghilangkan kesedihan tersebut, Allah ingatkan bahwasanya semuanya adalah milik Allah, itu cuma titipan. Dan kalau yang diambil oleh Allah itu adalah urusan duniawi, Allah pasti ganti. Harta misalkan Allah ambil, entah hilang, entah rusak, entah apa lagi, Pak? Hilang, rusak, ya, udah hilang kan macam-macam, bisa dicuri, bisa kelupaan dan lain sebagainya. Ini akan diganti oleh Allah kalau kita bersabar, dapat pahala plus akan diganti nanti pada hari kiamat dengan ganti yang lebih baik. Kesehatan kita merasa berhak mendapatkan kesehatan, dan juga kita merasa ini milikku. Lalu Allah Subhanahu wa taala ambil kesehatan kita, dikasih sakit, ya. Maka kalau orang tidak beriman kepada takdir, dia akan bersedih, dia akan protes, ya. Protesnya biasanya bukan kepada Allah tapi kepada alam. Ini karena konteksnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Kalau orang beriman kepada Allah, mungkin dia protes kepada Allah, gitu. Ya Allah, kenapa engkau beri aku sakit? Aku selama ini telah beribadah kepadamu. Itu banyak orang-orang yang jahat tapi mereka tetap sehat. Banyak orang yang ngerokok tapi sehat, kenapa aku yang nggak ngerokok sakit, gitu ya. Protes dia. Baik, kenapa? Ya, karena kurang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada takdir memiliki kekuatan yang luar biasa untuk diri seseorang agar dia tidak putus asa dan selalu bersabar, ya, dan sabar itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu pahala untuk orang yang bersabar juga tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa hitung-hitungan, tanpa batas, ya. Enggak tahu, itu semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Umar ibn Khattab
ketika beliau ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam atau bin Muljim. Beliau membaca firman Allah, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan ketetapan Allah itu sudah ditetapkan, ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang menimpa beliau, penusukan tersebut, sampai diceritakan bahwasanya kalau beliau minum susu atau minum air itu keluar dari mana? Dari perutnya, minum mulutnya dari keluar dari perutnya, karena ditusuk di bagian tersebut. Bersabar dan beriman, ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian juga Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini sahabat muhajirin, ya. Ketika ditikam saat perang Jamal, beliau juga membaca ayat yang sama, ya, bersama Zubair dan juga bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tapi qadarullah beliau yang meninggal dunia. Taib. Kedua orang tersebut yakin bahwasanya mereka telah ditakdirkan oleh Allah meninggal di waktu tersebut dan dengan cara tersebut, dan tidak ada yang bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita tertimpa suatu musibah, maka hendaknya kita meyakini bahwasanya hal tersebut adalah benar-benar ketetapan dari Allah yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun yang lalu, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini di footnote ada disebutkan hadisnya, yaitu kataballahu maqadiral khalaiqi, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi aja belum ada, apalagi apa? Isinya aja belum ada, apalagi kita, ya. Nah, gak tahu berapa lama itu, ya, sebelum kita ada. Langit dan bumi belum ada, tapi sudah ditulis takdir kita semua. Bi khamsina alfasanah, yaitu 50.000 tahun yang lalu. Qala wa arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah ada di atas air, ya. Arsy Allah ada di atas air. Taib. Oleh karena itu di sini para ulama berbeda pendapat tentang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Apakah qalam atau arsy, ya? Ada yang mengatakan arsy, ada yang mengatakan al-qalam. Tapi ana secara pribadi lebih cenderung arsy duluan, ya. Adapun qalam ada duluan, dinisbatkan kepada makhluk-makhluk yang lain yang tercatat takdirnya, gitu, ya. Taib. Terlebih lagi jika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna, maka tentu kita akan lebih mudah untuk bersabar dalam menghadapi segala takdir Allah Rabbul Alamin. Perasaan sedih ketika menghadapi musibah adalah sesuatu yang wajar, ya, manusiawi. Akan tetapi kesedihan tersebut tidak boleh berlebihan, terus menerus, tidak habis-habis, karena ini akan menyisakan kegelisahan yang pada akhirnya berujung pada su'udzon dan i'tirad, yaitu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seseorang yang bersedih ketika mengalami musibah, ya, seperti yang sudah kita tanyakan pada pertemuan yang lalu, enggak masalah, ya, tidak masalah bersedih ketika apa yang dia miliki rusak atau hilang, kemudian dia bersedih sampai menangis, boleh atau tidak? Boleh enggak, Pak? Enggak boleh? Boleh, ya, enggak masalah. Seseorang menangis ketika kehilangan salah satu anggota keluarganya, ya, menangis boleh. Nabi SAW ketika ada putrinya meninggal dunia, beliau menangis. Ketika ada cucunya meninggal dunia, beliau menangis.
Ada sahabatnya meninggal dunia bahkan sakit, ya, sahabatnya sakit, beliau menangis gitu. Dan beliau mengatakan ini adalah rahmat dari Allah, ya. Jadi tangisan beliau sebut sebagai apa? Rahmat. Jadi tangisan kasih sayang. Jadi selama tangisan itu di dalam batas yang wajar, manusiawi lah, kalau sedih menangis itu tidak masalah, bahkan itu berpahala, Pak, karena itu menunjukkan apa? Rahmat. Tapi kalau nangisnya heboh, ya, tangisan heboh sampai kemudian menghancurkan, merusak, memukul-mukul, merobek, nah ini adalah apa? Ini adalah meratap yang diharamkan. Dan meratap itu tidak khusus pada kematian. Tidak khusus pada apa? Kematian. Orang misalkan melihat rumahnya kebakaran, kemudian dia meratap, teriak-teriak, kemudian menampar-nampar pipinya, juga termasuk ini. Taib, ini juga termasuk, dan seterusnya. Taib. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu menjadikan orang tidak sombong atas pencapaiannya. Apa yang dia dapatkan, dia tidak kemudian membusungkan dada, bergaya di hadapan manusia, tidak, tetapi dia tawadhu, ya, dia tawadhu di hadapan Allah. Semua yang pencapaian yang dia terima adalah pertolongan siapa? Pertolongan Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Seseorang bisa mencapai jabatan tertentu, misalkan bisa mencapai jabatan tertentu, jenderal ataupun presiden, atau mencapai kekayaan tertentu, ya, orang yang terkaya di Indonesia, terkaya di dunia, itu bukan karena dia itu hebat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan orang seperti itu. Entah kekayaan itu sebagai nikmat, atau sebagai ujian, atau bahkan sebagai azab, sebagai istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apalagi dia selama ini untuk menumpuk hartanya itu menghalalkan segala cara. Banyak orang seperti itu, ya. Ada si fulan dengan si fulan, dua-duanya berpotensi menjadi orang yang kaya karena memiliki pekerjaan yang kurang lebih sama, ya. Tetapi hartanya si fulan ini kok nggak nambah-nambah banyak, tapi si fulan hartanya semakin banyak. Karena yang pertama ini dia itu berinfak, membagikan hartanya, maka hartanya tidak menumpuk berlebihan. Adapun si fulan ini dia menabung, ya. Haji pun nggak mau, berinfak pun nggak mau sedikit, kecuali kalau ada kepentingan dia berinfak, sehingga hartanya apa? Hartanya menumpuk. Itu perbedaannya, ya. Salah satu apa? Perbedaannya. Yang satu habis hartanya atau sedikit hartanya karena dia banyak berinfak, yang satu dia menumpuk hartanya sehingga menjadi banyak. Tapi sama. Artinya apa? Dua-duanya akan meninggal dunia. Betul nggak, Pak? Salah ya? Betul apa enggak? Taib. Ya, jadi itu kita, Pak, ya. Kehidupan dunia ini seperti itu. Jadi orang yang sedikit hartanya, jangan kita lihat dia itu adalah orang yang miskin atau orang yang gagal. Tidak. Mungkin dia melakukan suatu amalan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Taib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tafrahu bima atakum, seperti dalam surat Al-Hadid ayat 23 tadi, ya, supaya kalian tidak bersedih atas musibah yang menimpa kalian, dan supaya kalian tidak bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Jadi seseorang yang beriman kepada takdir tahu betul bahwa keberhasilannya itu adalah takdir Allah, dan bahwa dirinya hanya menjalankan apa yang Allah takdirkan. Dia hanya berusaha. Adapun yang mensukseskan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah di luar sana betapa banyak orang yang cerdas dan juga giat berusaha, namun ternyata Allah takdirkan mereka tidak meraih keberhasilan. Itu semua adalah takdir Allah. Oleh karenanya,
ketika mendapat keberhasilan kita tidak boleh sombong dan menyandarkan keberhasilan hanya kepada kita. Ini salah satu kesalahan seseorang, yaitu menyandarkan keberhasilan kepada sebab, ya, menyandarkan keberhasilan kepada sebab. Seharusnya dia pertama kali bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Itu yang pertama kali. Taib. Di antara hal yang tidak boleh kita sombongkan adalah iman dan Islam kita. Kita sebagai orang Islam tidak boleh sombong. Ustaz, bagaimana kalau kita di hadapan orang-orang kufar, kita merasa bangga dengan Islam kita ini, dengan syariat kita ini? Boleh nggak kira-kira Pak? Kita ini Islam, kemudian ketika di hadapan orang-orang non-muslim kita merasa bangga dengan agama kita, merasa tinggi dengan agama kita. Boleh atau tidak? Kok nggak ada jawaban? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Jawabnya boleh dan harus. Ya. Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kalian itu tinggi, jangan merendahkan diri, ya, dan jangan bersedih. Dan juga Nabi SAW mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang mengalahkannya. Taib. Jadi kalau seorang muslim di hadapan orang non muslim, maka dia harus memiliki izzah, ya, kemuliaan di dalam agamanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, dengan Islam dan juga sunnah, diutusnya Nabi Muhammad dan diturunkannya kitab, hendaklah mereka itu falyafrahu, mereka berbangga diri, bersuka cita. Itu lebih baik daripada bangganya dengan harta benda. Orang ketika mendapatkan rizki dari Allah berupa harta benda, senang nggak? Senang sekali dia, ya. Tapi nggak boleh menyombongkan diri dengan apa? Tidak boleh membanggakan diri dengan hartanya. Nah, sekarang kalau seorang diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diperintahkan untuk berbahagia dan merasa mulia, ya. Dan dalam doa kunut itu apa? Wala yadhillu man walait wala ya'izzu man adait. Orang yang berloyalitas kepadamu tidak akan apa? Hina. Dan orang yang engkau musuhi tidak akan apa? Mulia. Jadi orang yang akan dijadikan wali oleh Allah maka tidak akan apa? Hina. Dan orang yang dimusuhi oleh Allah akan hina, tidak akan mulia. Taib. Kemudian hikmah atau buah dari beriman kepada takdir yaitu qanaah. Jiwa kita diisi dengan qanaah. Dan juga istighna, merasa cukup, ya, mencukupkan diri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ya, ini adalah dasar dari seseorang beriman kepada takdir, dan rizki itu termasuk bagian dari takdir. Fa inna nafsan inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i anifan. Tadi malaikat Jibril, ya, menyampaikan wahyu kepadaku, yaitu apa? Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati, seseorang tidak akan mati sampai dia mendapatkan rezekinya secara penuh. Ya, kalau seluruh bagian rezekinya sesuai dengan catatan takdir sudah dia dapat, nah berarti dia waktunya mati dia. Fattakullah, oleh karena itu kalian itu harus bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab,
Dan perindahlah dalam mencari dunia ini, mencari rezeki. Harus dicari dengan cara yang indah, cara yang halal, cara yang baik. Khudhu ma halla wada'u ma haruma. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ya, sesungguhnya rizki kalian sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memang kita berusaha mencari yang halal, kemudian rizki kita ternyata sedikit, ya memang segitulah rizki kita. Memang segitu rizki kita. Dan mungkin nanti suatu saat diperbanyak oleh Allah, hanya saja kita butuh sabar. Kalau seseorang tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, rizkinya bisa menjadi banyak, ya memang segitulah rizkinya. Tapi mungkin suatu saat Allah akan menjadikan dia terpuruk, tapi tunggu waktunya. Ya. Baik, jadi intinya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha dan juga bersabar. Berusaha mencari yang baik, yang halal, berharap kepada Allah, dan bersabar kalau memang selama ini atau sementara ini kita belum diberi rezeki yang cukup atau yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat tersebut, ayat di atas, mana ayatnya ini? Hadis ya. Nih. Taib. Hadis di atas menunjukkan bahwa rizki setiap manusia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tugas kita di dunia adalah berusaha melakukan sebab. Nah, kalau seseorang melakukan sebab yang baik, ya, itu ibadah atau bukan, Pak? Ibadah. Seseorang kalau melakukan sebab yang baik, itu termasuk bagian dari beribadah kepada Allah. Seorang ayah misalkan, dia bekerja pagi-pagi sudah rapi karena mau bekerja, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Karena sedang apa? Sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu juga sama, ya, ketika dia di rumah kemudian melihat rumahnya ini perlu dibersihkan, perlu dirapikan, itu juga namanya bekerja, ya, supaya nanti anak-anaknya atau suaminya, ya, keluarganya ketika pulang ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ibadah kepada Allah. Taib. Jadi ibadah itu tidak harus dengan sholat, dengan puasa, meskipun itu juga matlub, ya, sesuatu yang diajarkan, tetapi ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, ingatlah itu juga apa? Beribadah kepada Allah. Kemudian setelah kita mendapatkan rizki, ya, seberapapun yang kita dapat, kecil ataupun besar, maka kita qanaah, ya, kita berterima kasih kepada Allah. Jadi qanaah itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berusaha menggunakan rizki yang kita dapat itu untuk mencukupi kebutuhan. Kalau memang kurang, belum tercukupi, maka kita berusaha lagi, ya, mencari sarana yang lainnya. Man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya, maka Allah akan memberikan penjagaan diri untuknya. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang mencari kecukupan kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia cukup, maka Allah jadikan dia kaya. Innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa. Taib. Jadi Ana tidak mengatakan bahwasanya udah antum gak usah bekerja, tidak, ya. Tapi di sini justru kita mengatakan antum harus bekerja, antum harus berusaha. Sabar, na'am sabar, supaya kita tidak stres, tapi tetap apa? Tetap berusaha. Taib. Kemudian yang kelima, termasuk bagian dari
buah keimanan kepada takdir, berusaha dan bertawakal, ya. Lawannya apa? Lawannya apa? Putus asa. Lawannya adalah putus asa. Taib. Ada orang berusaha tapi kemudian gagal, akhirnya dia putus asa, udah capek hidup di dunia capek, ya. Mungkin dia mengakhiri diri atau udah menjadi orang yang melakukan kejahatan dan seterusnya. Jadi kalau seseorang beriman kepada takdir dan berhusnudzon kepada Allah, dia akan terus berusaha karena dia tahu usahanya itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ya. Dan dia juga belum mengetahui nasib kedepannya bagaimana, apakah ini berhasil atau tidak. Yang penting ini adalah bagian dari ibadah. Orang yang beriman dengan takdir pasti dia memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis, ya, yang pernah kita baca, Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Kamu itu harus semangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu, ya. Apa yang bermanfaat ini menjadi cita-cita kita, menjadi keinginan kita. Jadi yang pertama, seorang mukmin itu harus memiliki himmah aliyah, yaitu cita-cita yang tinggi. Itu pertama, ya. Kemudian yang kedua, seperti perintah Nabi SAW, ihris. Kita harus semangat karena sudah visi dan misi sudah jelas nih, ya. Cita-citanya sudah jelas. Kita semangat untuk mencarinya. Kemudian jangan lupa supaya kita tidak sombong, ya. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong supaya dimudahkan oleh Allah, supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Minta tolong kepada Allah. Yang ketiga nih. Yang keempat, wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Kamu jangan lemah, loyo, pasrah begitu saja, tidak, tapi terus berusaha. Ini anjuran Nabi SAW. Yang kelima, kemungkinan buruknya, kemungkinan gagalnya. Wa in asabaka syai'un, kalau kamu tertimpa sesuatu, tentu sesuatu ini yang tidak kita inginkan, ya, sesuatu yang kita benci. Fala taqul, jangan kamu bilang apa? Lau anni fa'altu kana kada wa kada. Sekiranya aku melakukan ini, maka kondisinya enggak seperti ini, ya. Walakin qul, akan tapi ucapkanlah qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang Allah lakukan. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena ucapan law itu membuka pintu syaitan, menyebabkan kita bersedih, menyebabkan kita protes terhadap takdir Allah, bahkan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi kurang lebih ada 5, ya, petunjuk Nabi SAW untuk seorang muslim, ya. Yang pertama, dia harus memiliki cita-cita yang baik, yang tinggi, himmah aliyah, ya. Kemudian yang kedua, dia harus apa? Bersemangat untuk mencari sebab yang bisa mencapai cita-cita tersebut. Yang ketiga, dia apa? Minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah termasuk bagian dari tawakal kepada Allah, ya. Kita mau melakukan biasanya bismillah, nah kan? Bismillah. Bismillah ini apa maknanya? Para ulama menjelaskan makna bismillah ketika seseorang ingin melakukan aktivitas adalah minta tolong kepada Allah, dan minta tolong itu menunjukkan apa? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Berbeda dengan orang yang pede, aku bisa, pasti bisa, ya, pasti bisa. Ini beda ini, ya. Kalau seandainya dia berhasil, keberhasilannya itu pun dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Dirinya merasa apa? Merasa hebat. Tapi kalau orang dari awal baca bismillah, bismillah, minta tolong dan bertawakal kepada Allah, kalau berhasil ujung-ujungnya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu bedanya. Taib. Tadi minta tolong kepada Allah, kemudian tidak boleh lemah, ya. Tidak boleh lemah, tidak boleh pasrah, loyo, ya. Kemudian kemungkinan yang kelima tadi, kalau kita mendapatkan kegagalan, ya, maka kita tetap bersabar, tidak putus asa, tidak protes kepada apa yang telah ditetapkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jika kita merenungi semangat para sahabat yang membara untuk berjihad tanpa sedikit pun rasa takut akan kematian, ya, ini panjang sekali ini ya. Jadi intinya di sini dijelaskan para sahabat radhiyallahu anhum berjuang, punya cita-cita enggak mereka itu ketika berperang? Apa cita-cita kaum muslimin ketika berperang? Menang. Cita-citanya bisa menang, meninggikan kalimatullah dan membela kaum muslimin supaya bisa menjalankan syariat Allah dengan tenang, kan gitu ya. Dan juga menghilangkan kekufuran, atau juga mendapatkan ghanimah yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Taib. Ini cita-cita nih semuanya nih. Kemudian ketika seorang punya cita-cita, maka dia bersungguh-sungguh berperang, dia sungguh-sungguh dia, ya, berperang yang sungguh-sungguh, tidak boleh lemah. Kalau nyawa masih ada, maka dia terus berperang. Apalagi ditambah satu cita-cita. Apa cita-cita satu lagi? Syahadah, mati syahid. Udah nggak takut mati itu ya. Ini yang diherankan oleh setiap musuh-musuh Allah, ya. Siapapun yang berhadapan kepada kaum muslimin, maka keheran kalian itu melawan orang-orang yang tidak takut mati, bahkan mereka itu mencari mati, gitu ya. Ini yang membuat takut apa? Musuh-musuh Allah. Ketika musuh-musuh Allah bersembunyi, ini kaum muslimin malah mengejar mereka. Mati pun tidak masalah. Taib. Dicontohkan di sini Khalid ibn Walid, Saifullahil Maslul, yaitu pedang Allah yang terhunus, yang telah membuat merinding setiap musuh yang berhadapan dengannya, serta tidak pernah kalah sepanjang karir militer beliau. Namun pada akhirnya beliau itu wafat di atas tempat tidur, dan beliau menangis, ya, menangis. Padahal beliau ingin mati syahid, tapi kok mati di atas apa? Ranjang. Beliau merasa malu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya barang siapa yang bertekad, ya, dan barang siapa yang bertekad untuk mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya di derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas apa? Kasurnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa tugas setiap manusia adalah berusaha dan menunggu bagaimana takdir yang telah Allah tetapkan, bukan malah berdiam diri, tidak melakukan usaha apapun dengan alasan pasrah kepada takdir, atau yang lebih parah lagi bukan pasrah kepada takdir, tapi malas capek, ya. Ini lebih apa? Lebih parah lagi ini, ya. Taib. Jadi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala itu tadi 5, ya, 5 thamrah, 5 buah beriman kepada takdir. Dan di sini disebutkan banyak sekali buah beriman kepada takdir, tapi kalau Anda bacakan takut ini pembahasan jadi lama sekali. Karena ini aja udah lama, panjang ini Pak, panjang, ya, beriman kepada takdir. Anda sebutkan saja sebagiannya, ya, yaitu dengan beriman kepada takdir kita termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mendapatkan tambahan keimanan, ya. Ketika mendapatkan musibah dan kita beriman ini adalah takdir Allah, maka bertambah apa? Tambah iman kita, tambah dekat kita kepada Allah. Banyak orang yang ketika dia senang, dia jauh dari Allah. Tapi ketika mendapatkan musibah dan beriman kepada takdir, dia apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian juga ridha, merelakan atas apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keimanan kepada takdir itu membuahkan rasa takut. Takut kepada Allah. Loh, kok bisa? Gimana, Pak? Ya. Orang beriman kepada takdir membuahkan rasa takut. Takut apa kira-kira? Takut apa, Pak? Hah? Takut apa, Pak?
Takut maksiat. Kenapa takut maksiat? Beriman kepada takdir, kenapa menjadikan seseorang takut bermaksiat? Mendapatkan balasan. Taib. Khawatir apa? Taib. Khawatir ditakdirkan masuk neraka. Khawatir kalau su'ul khotimah. Jadi dia waspada terus tuh. Dia waspada. Jangan-jangan kalau aku nanti maksiat, terus aku su'ul khotimah, aku mati. Akhirnya termasuk orang-orang yang apa? Su'ul khotimah, seperti dalam hadis-hadis ya, Rawal Bukhari misalkan dan Abdullah ibn Mas'ud ya, ada orang yang terlihat termasuk penghuni surga tapi bukan penghuni surga ya, dia mengamalkan amalan penghuni surga tapi di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka. Jadi orang yang beriman kepada takdir, takut dia kepada Allah, dia takut melakukan kemaksiatan, dia takut kalau nanti hidupnya ditutup dengan apa? Kemaksiatan tersebut. Demikian juga beriman kepada takdir membuat orang itu bersemangat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, karena dia takut kalau dia ditutup dengan su'ul khotimah, maka dia berharap kepada Allah, lalu bertobat kepada Allah. Ya, berharap dia mendapatkan apa? Husnul khotimah. Dan juga memerangi keputusasaan dan juga memberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya ini adalah dari Allah. Kemudian juga tawadhu', tidak menyombongkan diri, ini termasuk di dalamnya, karena semuanya adalah dari Allah. Kemudian juga dia termasuk orang yang mulia dengan berderma ya, menginfakkan hartanya. Kalau orang-orang kafir tidak mau memberikan hartanya ya, salah satunya adalah karena dia takut apa? Takut menjadi fakir, atau bahkan dia mengatakan apa dalam surat Yasin itu Pak, dalam surat Yasin, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Ini Bapak-bapak enggak ada yang hafal Yasin, Pak? Baik. Enggak apa-apa, antum yang dulu pernah hafal Yasin jangan ditinggalin hafalannya ya. Enggak masalah ya. Daripada antum enggak hafal apa-apa ya, hafal Yasin enggak apa-apa. Ya, yang dulu yang sudah hafal jangan kemudian karena ini amalan yang tidak dianjurkan kemudian sudah hafal dilupakan, jangan, sayang ya. Apabila mereka dikatakan berinfaklah dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian, maka orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, apakah kita mau ngasih makan kepada orang-orang yang Allah saja nggak mau ngasih makan sama mereka gitu. Jadi seakan-akan Allah mentakdirkan mereka itu nggak dapat makanan ya, seakan-akan mereka percaya kepada takdir, padahal tidak. Ini menunjukkan sifat pelit mereka gitu, menunjukkan sifat pelit mereka, tidak mau memberikan makanan kepada orang-orang yang kurang ya. Ini hilahnya orang-orang kufar ya. Taib. Kemudian juga beriman kepada takdir mewariskan asy-syaja'ah, yaitu keberanian. Tadi yang kita sebutkan, aku enggak takut mati. Ya, kalau mati ya qadarullah. Ya, seperti Khalid ibn Walid, dia terus berperang, tapi ternyata enggak mati, meskipun disebutkan di tubuhnya itu bekas luka banyak sekali bekas lukanya, tapi enggak mati ya. Masya Allah. Dan seterusnya, masih banyak yang lainnya Pak. Berikutnya ini yang akan kita bahas, yaitu tentang maratibut takdir.
Ya, maratibut takdir, yaitu maratib, tingkatan-tingkatan takdir ya. Jadi tahapan-tahapan di dalam takdir ini maksudnya adalah unsur-unsur di dalam takdir yang wajib kita imani. Beliau mengatakan tahapan takdir menurut Ahlus Sunnah terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama adalah ilmu Allah yang azali, ya. Azali itu tidak ada yang mendahuluinya. Kemudian yang kedua pencatatan, yang ketiga kehendak, kemudian yang keempat adalah penciptaan. Jadi yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-kitabatu, yang ketiga adalah al-masyiatu, dan yang keempat adalah al-khalqu. Tapi masyiah ini sebenarnya lebih menyeluruh ya, lebih menyeluruh. Karena segala sesuatu ada masyiah. Masyiah artinya apa? Kehendak. Ya. Misalkan Allah menulis ketika menciptakan pena, itu dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang pertama adalah, ini pembahasan tentang ilmu Allah ya. Ini pembahasan tentang ilmu Allah. Al-ilmu sabiqu, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali. Ilmu Allah yang azali. Ketika hendak menciptakan segala apa yang terjadi di alam semesta, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui terlebih dahulu apa yang hendak Allah ciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hambanya. Allah mengetahui bagaimana kehidupan yang mereka alami. Baik. Terdapat banyak ayat, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah 97, "Lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim." Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ini ya, wa annallaha bikulli syai'in alim, bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Baik. Dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya menyebutkan tentang akidah beliau terhadap takdir itu dalam baitnya, wa ma syi'takan wa illam asya, apa yang engkau kehendaki itulah yang terjadi. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun, dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Khalaqtal ibada ala ma alimta wa fil ilmi yajril fata wal musin. Engkau yang menciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang engkau ketahui, ya, dan di dalam ilmu tersebut berlangsunglah kejadian untuk sang pemuda maupun orang yang sudah tua. Ala dha mananta wa hadha khadhalta, untuk si fulan ini engkau beri nikmat, dan si fulan yang itu engkau tinggalkan, biarkan, tidak ditolong. Wa hadza a'anta wa dza lam tu'in, yang ini engkau tolong dan yang itu tidak engkau tolong.
faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun, di antara mereka ada yang celaka, ada yang bahagia, wa minhum qabihun wa minhum hasan, dan juga ada yang jelek dan ada yang bagus, ya, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini termasuk diwan Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit maupun di bumi, ya. Intinya nanti disebutkan bahwasanya orang yang berbisik-bisik itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bisikan, suara yang pelan, bahkan suara yang tersembunyi dalam hati, Allah pun mengetahuinya. Di akhir ayat Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Taib. Kemudian di sini dibagi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya ada 4 perkara. Yang pertama, Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Taib. Yang kedua, Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Jadi yang belum terjadi dan yang telah terjadi Allah mengetahui dan tidak ada lupa, ya. Allah tidak ada lupa. Jadi sifat jahil ditidakkan. Apa jahil itu artinya? Tidak tahu. Dan juga sifat nisyan, ya, yang artinya lupa, ini juga ditiadakan. Wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidaklah lupa. Jadi kalau kita lupa, Allah tidak akan lupa. Oh ya, aku dulu pernah melakukan itu. Enggak pernah kayaknya. Kita lupa, ya kan? Tapi Allah tidak akan lupa. Yang ketiga, Allah tahu apa yang sedang terjadi, ya. Ketika terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Nah, sebagian orang itu mengatakan, ya, salah satunya adalah Mu'tazilah, mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah sesuatu tersebut terjadi. Jadi prosesnya terjadi pun Allah melihat, tapi Allah nggak tahu nanti ujungnya bagaimana, gitu, ya. Taib. Ada juga yang mengatakan Allah tahu ujungnya nanti akhirnya bagaimana, tapi prosesnya Allah nggak tahu bagaimana, ya. Ini semua adalah batil. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah mengetahui sebelumnya, sedang, dan juga setelah, ya, Allah mengetahuinya. Dan yang keempat, Allah tahu apa yang tidak akan terjadi dan bagaimana jadinya jika seandainya itu terjadi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tidak akan terjadi, ya. Jadi berkaitan dengan bagaimananya Allah mengetahui juga. Sesuatu yang tidak terjadi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir yang mereka mengatakan bahwasanya waqalu, seandainya kita dikembalikan lagi ke kehidupan dunia. Dalam firman Allah itu apa, ya? Seandainya kami dikembalikan ke dunia, maka kami akan menjadi beriman, gitu, ya. Maka Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka itu dikembalikan lagi ke dalam kehidupan, la'adu, niscaya mereka itu akan kembali limanuhu anhu, melakukan sesuatu yang dilarang, ya. Wa innahum lakadzibun, dan mereka semua itu dusta, bohong. Jadi perjalanan manusia yang sudah berakhir, ya, mereka sudah mati,
itu tidak ada kemungkinan lain kecuali itu. Udah. Ya. Jadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, memang dia ditetapkan oleh Allah dalam keadaan kafir. Seandainya dunia diulang lagi untuk mereka, tetap saja mereka apa? Kafir, seperti itu, Pak. Ya, maka tadi yang kita sebutkan, keimanan seperti inilah yang menjadikan kita bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita takut kalau kita itu orang yang ditakdirkan sebagai orang yang su'ul khatimah. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Taib. Orang-orang kafir itu tidak akan diberikan kesempatan yang kedua dengan dikembalikan ke dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan terjadi jika seandainya mereka benar-benar dikembalikan. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik ini, ya. Lau kharaju fikum nazadukum illa khabalan wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Jika orang-orang munafik itu keluar bersama kalian, mazadukum illa khabala, mereka tidak akan menambah kalian wahai orang-orang beriman kecuali kerusakan, kekacauan, khabal. Ya. Jadi ini dalam perang apa ini, ya? Tabuk, ya, atau perang Uhud. Wala awda'u khilalakum, Tabuk ini, ya. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Dan juga akan mereka wala awda'u khilalakum, mereka itu akan mencari cara untuk merusak kalian. Yabghunakumul fitnah, mereka menghendaki terjadi fitnah di antara kalian. Taib. Dan fitnah di sini artinya bukan kekufuran kalau di sini, ya, tapi perpecahan kaum muslimin. Dan ini sudah terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju perang Uhud, ya. Jadi 1000 pasukan seharusnya, tapi kemudian sepertiga pasukan itu kembali pulang karena orang-orang munafik mengatakan, ada mengatakan, ngapain sih kita ini panas-panas keluar, udah pulang aja. Akhirnya pulang, diikuti oleh sekitar 300 orang, ya. Pulang mereka, nggak jadi perang. Nah, ini juga dalam perang Tabuk ada sebagian orang munafik nggak ikut perang, ya. Orang munafik tidak ikut perang. Seandainya mereka ikut perang, mungkin mengganggu konsentrasi kaum muslimin yang ikut di dalam barisan tentara tersebut. Wa fikum samma'una lahum, apalagi ditambah di antara kalian itu ada orang yang gampang ngikut-ngikut orang munafik. Nah, yang ngikut orang munafik ini apakah termasuk orang munafik? Tidak. Hanya saja lemah ini, ya. Orang yang lemah pikirannya, lemah imannya, dan mudah diprovokasi, gitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, Pak. Jadi orang munafik sungguhan ada, orang yang mudah terprovokasi juga ada, gitu. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui seandainya orang-orang munafik ini ikut berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya yang mereka lakukan itu hanya menyusahkan, merusak tentara, ya. Sehingga ketika mereka tidak ikut, nah itu lebih baik. Dan itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi tadi disebutkan tentang apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, yaitu Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan yang sedang terjadi dan yang telah terjadi, dan apapun yang tidak terjadi bagaimana seandainya dia itu terjadi, sebagaimana semuanya terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an.
Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, urutan takdir, maratibut takdir, yaitu al-kitabatu, pencatatan. Jadi ilmu ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala ketahui dicatat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan al-qalam untuk mencatat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tentang takdir segala sesuatu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala catat di dalam kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Ya, kitab ini nggak tahu tercipta dari apa, dan kitab itu menunjukkan sesuatu yang mengumpulkan banyak permasalahan. Jadi ada para ulama, kalau dalam karya tulis itu ada kitab, ada risalah. Kalau risalah membahas satu permasalahan saja, tapi kalau kitab membahas banyak permasalahan. Adapun Lauhul Mahfuz sini lengkap sekali ya, seluruh takdir makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ada di dalamnya. Taib. Dalilnya diantaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Nah, di sini kitab di sini maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Thumma ila rabbikum turja'un, rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan mereka itu akan dikumpulkan. Taib. Jadi apa yang terjadi pada makhluk ini, tidak akan ada yang terlewat dari kitab yang digunakan untuk mencatat takdir. Tidak ada yang terlewat, semuanya sudah ada. Taib. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami telah kumpulkan, kami hitung di dalam imamin mubin, yaitu kitab induk yang jelas. Jadi kitab ini tidak akan dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala isinya, karena isinya adalah sebuah berita yang paten, yang pasti terjadi. Dan juga dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22 seperti yang tadi kita baca, ya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri kalian, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Segala sesuatu yang menimpa, entah itu pada diri kalian ataupun di muka bumi, semuanya itu ada di mana? Di kitab sebelum kami menciptakannya. Tadi berapa, Pak? Dari penciptaan langit dan bumi? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Taib. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah qalam, pena. Yang tadi kita sebutkan ya. Saya ulang, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Faqala lahu, lalu Allah berkata kepadanya, uktub, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub, ya Allah, apa yang aku tulis? Kata pena. Uktub maqadira kulli syai', tulislah takdir segala sesuatu, hatta taqumas saa'ah, sampai terjadi hari kiamat. Jadi kalau kita lihat di sini, takdir itu isinya setelah diciptakannya kolam, kemudian dicatat di Lauhul Mahfuz, dan berakhir ketika orang-orang sudah masuk surga dan juga masuk neraka. Ya, karena terjadi hari kiamat itu berakhir ketika masuk surga dan masuk neraka, sudah selesai. Taib.
Hadis ini sangat jelas menjelaskan bahwa takdir dicatat di Lauhul Mahfuz yang disebut oleh Allah sebagai Alkitab. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan tadi yang hadis yang kita sebutkan juga, qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Allah menentukan takdir segala sesuatu sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Baik. Jadi di sini disebutkan takdir berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Jadi dari dua poin ini kita mengetahui, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan tadi kita sebutkan maratibut takdir itu ada 4. Yang 2 sudah kita sebutkan, yaitu al-ilmu dan al-kitabah. Kenapa para ulama menyebut 2 hal ini? Karena 2 hal ini dikuatkan dengan dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Segala sesuatu yang terjadi didasari dengan ilmu Allah, lalu didasari dengan apa? Pencatatan. Jadi ilmu dulu tentunya ya, karena ilmu termasuk zat ya. Ilmu Allah termasuk apa? Zat. Adapun pencatatan, al-qalam, lauhul mahfuz termasuk apa? Makhluk ya. Maka makhluk ini dalam urutan yang kedua. Taib. Masyiah. Nah, tadi kita sebutkan masyiah itu mencakup segala sesuatu, karena masyiah itu pada asalnya adalah zat Allah. Ketika Allah menciptakan kolam, Allah berkehendak. Ketika Allah memerintahkan kolam untuk mencatat takdir, itu juga atas kehendak Allah. Tetapi kenapa di sini masyiah menjadi urutan ketiga? Karena yang dimaksud masyiah ini adalah masyiah yang berkaitan dengan penciptaan yang keempat itu. Ya, yang dimaksud dengan masyiah adalah masyiah yang berkaitan dengan penciptaan yang maratibut takdir yang nomor 4. Jadi tercipta atau tidak, terjadi atau tidak, itu semuanya dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, kemudian yang ketiga, apa tadi? Al-masyiah, yaitu kehendak. Rangkaian takdir berikutnya adalah kehendak Allah. Maksud dari kehendak Allah di sini adalah semua yang terjadi pasti atas kehendak Allah, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Tidak satu kejadian pun di alam semesta ini yang keluar dari kehendak Allah. Dan sederhananya, ketika Allah yang merencanakan dan Allah juga yang mengeksekusi takdir, maka takdir tersebut adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sangat mudah difahami ya. Jika sekiranya ada takdir di luar kehendak Allah, mungkin nggak kira-kira? Kalau manusia mungkin ya. Artinya manusia itu merencanakan sesuatu. Ya, misalkan antum merancang desain, sudah desain bangunan misalkan ya. Kemudian antum yang mengeksekusi, ya, tukang bangunan. Kemudian kok tiba-tiba bentuknya beda sama yang digambar gitu. Ya, antum berkehendak tetapi kehendak sesuatu kehendak lain yang lebih berkuasa. Taib. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau kehendaki itulah yang pasti terjadi. Jika sekiranya ada takdir di luar kehendak Allah, berarti perencanaan takdir itu tidak sesuai, dan juga berarti Allah tidak mampu dan bukanlah perencana yang baik. Itu kalau berkehendak tapi kehendaknya tidak apa? Tidak terwujud, ya kan? Orang sudah punya kehendak, punya kemauan tapi nggak terwujud. Nah, berarti ini tidak mampu ini ya. Seperti antum misalkan, antum berkehendak menjadi orang kaya, orang yang cerdas, tapi ternyata nggak terwujud. Menjadi orang yang punya wawasan luas, berusaha baca, tapi kok hilang terus, lupa terus ya. Berarti apa? Tidak terwujud. Ini menunjukkan kita itu hamba yang apa? Yang lemah ya. Kita hamba yang lemah. Adapun Allah adalah Qadir, Allah Maha Mampu. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang demikian.
Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pencipta, perencana, dan dialah yang mengetahui segalanya. Allah berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Taib. Jadi segala kehendak kita itu yang terjadi sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Kita berkehendak, kemudian kehendak kita itu ternyata terwujud, maka ternyata itu adalah sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Dulu ketika kita kecil, kita punya cita-cita jadi dokter. Kemudian ketika besar, ternyata kita jadi apa? Dokter. Berarti kehendak kita ini, keinginan kita tercapai atau tidak? Tercapai. Maka tercapainya kehendak kita itu sesuai dengan apa? Kehendak Allah Rabbul Alamin. Ada juga orang yang cita-cita jadi dokter, ya. Kemudian dia sekolah belajar dengan rajin, bukannya jadi dokter tapi jadi apa? Pasien. Taib. Ada juga ya yang seperti ini. Artinya apa? Tidak terwujud, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kehendaknya lebih kuat daripada makhluknya. Atau sebagian orang bertekad untuk melakukan kebaikan, ya, dia berniat untuk melakukan kebaikan, tapi di tengah jalan bukannya kebaikan yang dia lakukan, tetapi justru kemaksiatan. Ini juga dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ada orang yang awalnya ingin melakukan kebaikan, ingin mencuri misalkan, jambret. Ketika jambret melihat korbannya ini orang yang lemah, ya, dia nggak jadi jambret, dia malah kasihan. Dah aku bertobat kepada Allah, akhirnya dia membantu orang yang lemah tersebut. Ada juga yang seperti itu. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah Maha Mampu. Dan juga dalam ayat yang lainnya, surat Al-Insan ayat 30, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Apa yang kalian kehendaki, tidak ada sesuatu yang kalian kehendaki melainkan Allah juga menghendakinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat al-jahlu dan meniadakan sifat al-zulmu. Ya, apa yang terjadi pada kita itu, ya, bukan sesuatu yang Allah tidak tahu. Bukan juga atas dasar kezaliman dari Allah, bukan. Tapi Allah Maha bijaksana, Allah mengetahui apa yang baik untuk kita. Taib. Sesungguhnya manusia memiliki banyak kehendak, yang kehendak tersebut pada akhirnya kembali pada dua kehendak, yaitu kehendak yang baik ataupun yang buruk. Dan dua ayat di atas menyebutkan bahwa tidaklah seluruh manusia berkehendak kecuali karena kehendak Allah. Ya, dari sini dapat kita fahami bahwa apapun kehendak manusia baik maupun buruk, semuanya itu juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kehendak kita pernah nggak melakukan kehendak buruk? Tentu jawabnya pernah. Kita pernah nggak melakukan maksiat? Jawabnya pernah, ya. Apakah niat kita melakukan maksiat termasuk kehendak Allah? Termasuk atau tidak? Termasuk. Dan juga kerusakan di muka bumi, kita lihat orang-orang Yahudi membunuh kaum muslimin Palestina. Apakah itu termasuk kehendak Allah? Termasuk kehendak Allah. Terus apa hikmahnya? Tentu hikmahnya banyak, ya. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, ummati ummatan marhumah. Sesungguhnya umatku adalah umat yang disayangi. Yang menjadi pelebur dosa mereka salah satunya adalah al-qatlu, kematian, pembunuhan. Jadi mungkin seseorang dizalimi, terbunuh, tapi itu adalah sarana yang terbaik dalam
memberikan surga baginya. Karena banyak orang yang misalkan diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, bukannya digunakan untuk beribadah kepada Allah, tapi justru digunakan untuk apa? Maksiat, tambah dosa, bukan tambah pahala. Adapun kalau seseorang misalkan terbunuh misalkan ya, maka gugur dosa-dosanya. Syahid mendapatkan derajat yang tinggi. Inna fil jannati mi'ata darajat. Di surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Ya. Taib. Jadi itu salah satu hikmah ya, salah satu hikmah. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi yang terlihatnya tidak baik, maka kita yakin itu semua ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Ustaz, kalau gitu kita diam aja, biarin orang Yahudi membunuh kaum muslimin. Enggak juga gitu ya. Karena kita melihat ini adalah sebuah kezaliman, sebuah kejahatan. Maka kita berusaha ya, kalau bisa mampu berpikir, kita berpikir ya, apa yang bisa kita berikan untuk menolong saudara-saudara kita. Adapun kita kemudian mencemooh negara-negara lain, negara Islam misalkan, kok diem aja negara Saudi, perkaranya tidak semudah itu, Pak. Ya, perkaranya tidak semudah membalikkan tangan. Mungkin kalau orang hidup sebatang kara, tidak memikirkan orang lain, ya kan? Dia bebas, dah aku mati nggak apa-apa, karena dia memikirkan diri sendiri. Masalahnya yang dipikirkan bukan cuma dirinya, mungkin ada istrinya, ada anaknya, ada harta benda yang bermanfaat untuk orang lain yang harus dia jaga. Taib, ya. Coba antum lihat misalkan di Saudi misalkan, banyak kaum muslimin dari berbagai macam negara di sana. Di sana ada Ka'bah, ada Madinah, ya, pusat ibadah kaum muslimin, tanah suci kaum muslimin. Kalau memang itu nanti misalkan diserang, maka banyak oknum-oknum yang senang. Salah satunya adalah apa? Syiah, ya. Syiah ini temannya orang Yahudi ini ya. Syiah Rafidah itu salah satu yang akan senang, dan banyak sekali yang menunggu kehancuran Saudi Arabia. Taib. Itu yang keempat tadi, Pak. Di sini disebutkan juga kehendak Allah ada dua macam. Yang pertama, saya ulang, sesuatu yang dikehendaki Allah ada dua macam, yaitu muradun li dzatihi, kemudian muradun li ghairihi. Yaitu ada yang dikehendaki secara zatnya, ada yang dikehendaki tetapi tidak secara zatnya, yang diinginkan adalah lainnya. Misalkan yang dikehendaki secara zatnya adalah iman, kemudian sholat, kitab suci, surga, itu adalah sesuatu yang dikehendaki secara apa? Zatnya. Adapun yang dikehendaki dengan tujuan yang lain, contohnya adalah jin atau syaitan ya. Contohnya apa? Syaitan, iblis. Iblis ini buruk, tetapi dari diciptakannya iblis banyak kebaikan-kebaikan yang tercipta. Ada ibadah yang namanya taubat setelah orang-orang melakukan apa? Maksiat. Kemudian memusuhi iblis, ini juga termasuk kebaikan. Orang mengenal antara mana yang baik dan yang buruk, sehingga dia mencintai kebaikan dan membenci kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjelaskan, Allah menjelaskan kepada hambanya tentang sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghafir, Ghafur kepada hambanya yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Taib. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu bisa manusia ketahui dengan adanya diciptakan keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya tadi diciptakannya iblis. Demikian juga diciptakan neraka, sehingga orang itu
bisa terbedakan antara yang takut kepada Allah dengan yang tidak takut, antara orang yang berusaha menyelamatkan diri dari neraka, ada orang yang sok berani. Ini dengan adanya neraka dan seterusnya. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus husnudzan kepada Allah. Apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik, ya. Apapun yang diciptakan oleh Allah adalah baik, entah baik secara zatnya atau baik hikmahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal khairu biyadaika wal khairu kulluhu biyadaik wa syarru laisa ilaik. Seluruh kebaikan itu ada di tanganmu dan keburukan tidak dikembalikan kepadamu, tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, di sini disebutkan penyimpangan ini ya, tentang masalah irodah ini. Panjang sekali. Oh enggak, cuman sedikit. Yang terakhir saja kita baca yaitu al-khalqu. Maratib yang keempat, ya, tingkatan yang keempat adalah penciptaan. Rangkaian takdir berikutnya adalah penciptaan dari seluruh perencanaan takdir. Maksud penciptaan di sini adalah semua yang terjadi, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan, semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi kalau kita ditanya, maksiat apakah diciptakan oleh Allah? Iya. Orang yang kufur kepada Allah apakah termasuk ciptaan Allah? Iya, ya. Taib. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu dengan takdir. Hatta al-ajzi wal kaisi, sampai orang yang lemah ataupun orang yang cerdik, ya, itu pun juga termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya segala sesuatu yang menimpa kita, yang kita lewati, entah itu yang baik maupun yang buruk, semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi 4 hal tadi. Apa aja, Pak? Yang pertama, ilmu. Yang kedua, al-kitabah, pencatatan. Yang ketiga, al-masyiah, yaitu kehendak. Yang keempat, yaitu al-khalqu, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, mungkin ada waktu yang sedikit ini bisa bertanya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada padanan kata lain yang sepadan dengan kata seandainya tersebut? Yang sama hukumnya gitu maksudnya. Seandainya. Iya, kemarin kan kita sebutkan kata seandainya itu bisa memiliki beberapa makna, ya. Kalau saja, jika, ya. Yang intinya menunjukkan tahassur, penyesalan atas musibah yang menimpa dirinya. Kalau penyesalan itu untuk menyesali suatu keutamaan yang terlewat, yang tidak dia dapatkan, dan untuk memperbaiki diri, maka boleh saja, ya. Jadi kalau suatu ungkapan penyesalan itu untuk menunjukkan dia itu menyesal karena tidak mendapatkan suatu keutamaan dan dia ingin memperbaiki diri, maka itu boleh saja. Ketika seseorang misalkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, baru mengenal suatu kebaikan, kalau saja aku mengenal ini sejak dahulu, gitu ya. Ya. Kalau saja dulu aku mau mondok misalkan, karena dulu nggak mau mondok, jadinya nggak bisa ngaji misalkan gitu. Nah, ini boleh saja. Karena apa? Karena tujuannya adalah menyesali perbuatannya sendiri yang dinilai sebagai suatu yang buruk, dan juga tujuannya untuk memperbaiki dirinya.
karena tidak ada sesuatu yang tertinggal untuk memperbaiki diri. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Insyaallah bisa difahami ya dari apa yang kita baca tadi. Zuhurnya 11.54, 4 menit lagi. Enggak ada Pak. Tadi ada yang tertinggal sebenarnya, kita lewati, tapi insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya tentang Qadariyah dan juga Jabriyah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah, ampunan dan juga rahmat kepada kita semua, serta memberikan pahala yang besar, bisa memberikan hidayah untuk kita dan juga anak-anak kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.